Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita sedang mempelajari kitab Aslu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumber dari kitab sifat salatnya Nabi SAW yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita ingin membahas tentang al-libasu fis salati, pakaian pada saat salat. Di sini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memulainya dengan sebuah riwayat. Dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fi salati bima tayassara alaihi min ath-thiyabi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salatnya menggunakan pakaian yang mudah bagi beliau. Artinya sehari-hari beliau kalau melakukan salat itu pakaiannya tidak sulit-sulit, tidak mengada-ada, tidak berbeda dari yang lain. Falam yakun yattakhidhu laha thawban khassan illa salatal jumu'ati. Dan beliau itu tidaklah menggunakan pakaian khusus kecuali untuk salat Jumat. Jadi salat yang beliau sengaja menggunakan pakaian yang terbaik, yang bagus, itu adalah untuk salat Jumat. Artinya kita tahu bahwa di dalam syariat Islam kita punya lebaran atau Id, itu ada Id pekanan, ada Id tahunan. Ada lebaran pekanan yaitu hari Jumat setiap pekan. Kemudian ada lebaran tahunan yaitu ada Idul Fitri dan Idul Adha. Ada Idul Fitri, Id di bulan Syawal setelah Ramadan, dan Idul Adha, Id atau lebaran di Dzulhijjah. Nah, jadi tergambar di sini bahwa Rasulullah SAW itu untuk sholat sehari-hari selain sholat Jumat itu beliau sederhana apa adanya, tidak khusus pakaiannya. Tapi kalau sholat Jumat beliau menggunakan pakaian yang terbaik yang beliau miliki. Nah, disebutkan di sini
fakana taratan yusalli fi hullatin hamra. Kalau hari Jumat, kadang-kadang Rasulullah SAW itu menggunakan setelan yang berwarna merah. Berwarna merah. Sebahagian orang memiliki anggapan bahwa warna merah itu terlarang. Padahal tidak. Justru diterangkan di sini warna merah itu digunakan oleh Rasulullah SAW pada setelan pakaian beliau kalau sholat Jumat kadang-kadang. Nah, di sini di riwayat yang kita bahas, kama qala Abu Juhaifah kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra mushmiran fasalla ila al-anazati bin nasi rak'atain wa ra'aitu an-nasa wad-dawaba yamurruna baina yadayil anazah. Rasulullah SAW, kata Abu Juhaifah, beliau keluar dari rumah menggunakan setelan. Hullah itu adalah pakaian berupa dua kain atas dan kain bawah. Kita menyebutnya dengan istilah setelan. Nah, disebutkan di sini katanya berupa setelan baju berwarna merah, mushmiran artinya bagian bawahnya itu terangkat, bagian bawahnya itu tidak ngengser, tidak nempel ke tanah. Fasalla ilal anazati bin nas raka'atain. Beliau salat menghadap kepada anazah. Anazah ini yakni gambaran tentang sesuatu yang menjadi sutrah beliau. Wa ra'aitu an-nasa wad-dawaba yamurruna baina yadayil anazah. Dan aku melihat orang-orang lewat di belakangnya anazah itu, begitu pula binatang lewat di belakangnya anazah. Jadi beliau salat di hadapan anazah. Anazah ini kemungkinan besar artinya kambing. Artinya kambing yang bertanduk. Nah, kemudian di sini kita lihat riwayat Abu Juhaifah ini adalah riwayat yang kuat sekali. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi-nya sendiri, juga Ahmad, dari Aun ibni Abi Juhaifah an abihi bihi, di mana periwayatannya itu didapat dari Aun. Aun itu anaknya Abu Juhaifah dari Abu Juhaifahnya sendiri. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, wa fil hadithi dilalatun ala jawazi lubsi thiyabil hamra. Pada hadis ini kita dapati petunjuk sebagai dalil kita
tentang bolehnya kita menggunakan pakaian berwarna merah. Jadi kalau ada orang mengharamkan atau melarang pakaian berwarna merah, maka terbantahkan dengan riwayatnya Abu Juhaifah ini. Wa huwa madhhabu Syafi'iyah wa ghairihim wa huwa as-shawabu insyaallah ta'ala. Dan membolehkan warna merah itu adalah madhabnya Al-Imam Syafi'i dan dinilai benar oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Wala yasihhu syai'un minal ahadithi fin nahyi an libasil ahmar. Dan tidak didapati riwayat yang sahih yang bermakna di dalamnya mengharamkan atau melarang warna merah atau pakaian berwarna merah. Jadi Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan tidak ada riwayat yang sahih yang mengharamkan pakaian berwarna merah. Wa ta'wilul hullatil hamra bi annaha dhatu khututin humrin kama fa'ala Ibnul Qayyim fi Zad. Di mana berbicara tentang penamaan hullah, dikatakan hullah itu kata Syekh Al-Albani di sini adalah pakaian yang padanya ada garis-garis merah. Ada garis-garis merah. Jadi kalau kita itu melihat shawl ya. Shawl yakni bergaris-garis, iya. Ya, yang paling sering pakai menggunakannya di sini ini itu orang Palestina ya, dengan gambar yang seperti ini. Iya. Nah, nanti ada hullah yang seperti itu, dari Yaman itu bergaris-garis merah. Seperti ini. Bergaris seperti ini. Ulos, ya, orang Batak ya. Orang Sumatera Utara pakai ulos ya. Nah ya. Itu bahasa Arabnya hullah. Bahasa Arabnya hullah. Tapi kalau disebut hullah Yamaniyah itu bergaris-garis merah. Tapi sebagian yang lain bertitik-titik, bertitik-titik. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan
Wahia thawbani izarun warida. Bahwa pakaiannya Rasulullah SAW itu sehari-hari adalah sarung, izar, dan rida, pakaian atas. Jadi ada baju bagian atas dan ada sarung. Nah, itu pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Kemudian wa kana ya'muru bihima, dan Rasulullah SAW memerintahkan orang berpakaian seperti itu. Fayaqulu, beliau berkata, idza shalla ahadukum falyatazir wal yartadi. Jika seseorang di antara kalian salat, maka hendaknya falyatazir, hendaknya yaktazir. Yaktazir itu artinya menggunakan izar. Izar itu bahasa Indonesianya sarung. Wal yartadi, dan menggunakan rida. Rida itu yakni pakaian atas, pakaian yang atas. Nah, kembali lagi kita ingin berbicara tentang warna merah. Maka kita dapati di sini perkataan dari Al-Imam Asy-Syaukani ala annahu qad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a 'ala al-Hasan wal Husaini qamisaini ahmaraini falam yunkir dzalik. Telah tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melihat dua cucu beliau, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain, kedua-duanya menggunakan pakaian rangkap, pakaian setelan yang berwarna merah. Dua-duanya merah, bajunya merah, sarungnya merah. Falam yungkir dzalik. Rasulullah SAW tidak mengingkarinya, tidak melarangnya. Jadi dengan ini cukup lengkap. Beliaunya sendiri pernah salat Jumat menggunakan pakaian berwarna merah, ditambah lagi cucu beliau diceritakan dan beliau melihat menggunakan pakaian setelan berwarna merah, dan beliau tidak memperingati, tidak mengingkari. Ini menunjukkan bahwa pakaian berwarna merah itu tidak terlarang. Kemudian di saat berbicara tentang thauban itu dua kain, dikatakan ahaduhuma fauqal akhar, salah satunya di atas pakaian yang lain, di atas bahan yang lain. Warida wa huwa thawb awil burd alladhi yadha'uhu al-insan ala atiqaihi. Sedangkan yang dimaksud dengan rida adalah yakni pakaian sejenis dengan
ulos, sejenis dengan shawl, yang diletakkan di atas dua bahu, ya, diletakkan di atas dua bahu. Wa baina katfaihi fawqa thiyabihi, diletakkan di atas dua pundak, di atas baju yang lagi dipakai. Nah, jadi ini pakaian Rasulullah SAW. Pakaian Rasulullah SAW itu bagian bawahnya adalah sarung, terus pakaian yang atasnya adalah baju, kemudian yakni di atas pundak beliau ada shawl, ada yang sejenis itu. Nah, berikutnya hatta naha ayyusalli ar-rajulu fi sarawil wa laysa alaihi rida. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang salat menggunakan yakni pakaian tidak ada di atasnya rida. Jadi ini kita lihat Rasulullah SAW termasuk yakni sangat sering menggunakan yakni di pundak beliau itu syal. Nah, di sini riwayat ini adalah riwayat Abu Dawud, At-Tahawi, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari Abil Munib, dari Abdullah ibnu Buraidah, di mana naha ayyusalliya fi lihafin la yatawashshahu bihi. Rasulullah SAW melarang orang salat menggunakan pakaian yang tidak dilampirkan di atasnya yakni rida tadi. Nah, hadis ini dikatakan sanadnya hasan, bagus. Kemudian Al-Hakim dan juga Az-Zahabi mengatakan ini, riwayat ini sahih sesuai dengan syarat-syaratnya Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita lihat di sini Rasulullah SAW sangat menganjurkan orang saat sholat melampirkan syal, yang disebut dengan hullah, disebut dengan rida. Kemudian dikatakan oleh Al-Albani di sini, wa innama arada bihil qadiru 'ala rida. Hal ini adalah sesuatu yang dianjurkan atas orang yang memang mampu untuk menggunakan yakni tadi syal tadi. Jadi kalau ada yang tidak mampu, tidak dilarang. Ini menunjukkan bahwa menggunakan rida atau menggunakan hullah atau menggunakan syal itu sesuatu yang dianjurkan, bukan sesuatu yang wajib. Kemudian
Kama qala alaihi salatu wassalam, hal ini seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum falyalbas thawbayhi fa inna Allaha ahaqqu man yuzayyanu lahu fa in lam yakun lahu thawban falyattazir idza shalla wala yashtamil ahadukum fi salatihi ishtimal al-yahud. Kalau seseorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia gunakan dua kainnya. Dua kainnya tadi sudah diterangkan, dua kainnya itu baju dan syal. Baju dan syal. Nah, kemudian beliau katakan, sesungguhnya Allah lebih berhak atas seseorang menghiasi dirinya. Jadi kalau seseorang berhias untuk orang, maka berhias untuk Allah itu lebih berhak lagi. Kalau seseorang tidak memiliki dua kain tadi, kain syal dan kain baju, falyattazir idza shalla, maka hendaknya dia menggunakan sarung. Hendaknya dia menggunakan sarung. Wala yashtamil ahadukum fi salatihi ishtimal al-yahud. Dan hendaknya pada saat sholat dia tidak membiarkan pakaiannya itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Jawanya ngengser. Apa? Kepanjangan gitu. Kepanjangan sampai nyaruk nyaruk lantai. Ngelempreh. Iya. Iya. Di mana orang-orang Yahudi pakaiannya mereka seperti itu. Berpanjang-panjang pakaian. Kita perhatikan di sini bahwa apa sih yang dimaksud dengan istimalul yahud? Yani ngelempreh atau ngengsernya pakaian orang Yahudi itu. Istimalul yahudil manhiyi anhu huwa ayyujlila badanahu as-thawb wa yusbilahu min ghairi ayyashila tarfahu. Istimal al-yahud itu adalah sesuatu yang terlarang. Apa yang terjadi? Yaitu ayyujlila badanahu as-thawb, di mana seseorang menggunakan pakaian terusan dari atas sampai ke bawah, wa yusbilahu, dan pakaian itu melebihi mata kakinya. Ini bukan perempuan ya, kalau perempuan malah dianjurkan. Tapi kalau laki-laki malah dilarang. Ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai istimalal Yahud, yakni isbalnya orang Yahudi, di mana selayaknya orang itu yakni mengangkat pakaian bagian bawahnya, yakni di atas mata kaki.
bukan melepaskannya, yakni di bawah mata kaki. Kemudian tadi kita kembali lagi ke masalah bagaimana kalau seseorang itu tidak punya pakaian dua kain. Dua kain tadi itu sudah diterangkan artinya baju dan syal. Nah, berkata At-Tahawi, wa hadza 'indana 'ala al-wujudi ma'ahu li ghairihi fa in kana la yajidu ghairahu fala ba'sa bis-salati fihi kama la ba'sa fi ats-tsawbi as-saghiri muttaziran bihi. Menurut At-Tahawi katanya, yakni Rasulullah SAW melarang itu di saat seseorang punya. Di saat seseorang punya pakaian lengkap tapi tidak mau dipakai, itu dilarang oleh Rasulullah. Kenapa nggak mau dipakai? Kemudian kalau seseorang itu tidak mendapatkan pakaian yang dua macam tadi, artinya baju dan syal, maka dia menggunakan sarung. Kemudian pakaian atas walaupun kecil, walaupun bukan pakaian yang dombrong itu, yang besar. Hal ini kata Al-Albani terdukung oleh riwayat-riwayat berikut ini. Di mana diantaranya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Anas ibnu Iyadh, dari Musa ibnu Uqbah, dari Nafi', dari Abdullah, dan Nafi' memandang bahwa ini riwayat beliau ini marfu' sampai kepada Rasulullah SAW. Dan dikatakan wa hadza sanadun sahihun ala syarti sittah laula taraddud fi raf'ihi. Riwayat ini sanadnya sahih sesuai dengan syarat-syaratnya para periwayat yang 6. Hanya saja ada taraddud, ada keraguan marfu kepada Rasulullah atau tidak. Tapi nanti di akhir pembahasan dikatakan bahwa yakni riwayat demi riwayat itu sesungguhnya saling mendukung. Karena maknanya sama, ada yang marfu, ada yang ragu marfu atau tidak, maka terangkat bersama-sama. Dikatakan di sini dalam riwayat berikut ini dari Tahawi, salurannya atau jalurnya dari Hafs ibnu Maisarah, dari Musa ibnu Uqbah, dari Nafi', dari Abdullah ibnu Umar. Dari Abdullah ibnu Umar. Jadi nyampe ke sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Umar mengatakannya dengan tegas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa beliau
yakin yang bersabda itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan perkataan dirinya, tapi yang bersabda itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadzakarahu biduni taraddudin fi raf'ih. Abdullah ibnu Umar saat mengucapkan ini dalam keadaan yakin, tidak ragu-ragu bahwa ini marfu' sampai kepada Rasulullah SAW. Dan dikatakan oleh Al-Albani, wa hadza sahihun aidan ala syarti syaikhain, di mana ini adalah riwayat yang sahih, memenuhi syaratnya Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini semua adalah ungkapan yang menerangkan riwayat yang terakhir kita bahas. Apa itu? Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyalbas thawbaihi." Kalau seseorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia menggunakan dua kainnya. Dua kainnya tadi apa saja? Baju dan syal. Fa inna Allaha ahaqqu ayyuzayyana lahu. Sesungguhnya Allah itulah yang lebih berhak untuk orang berhias baginya. Berhias untuk siapakah kita berhias? Maka jawabnya, yang paling berhak kita berhias itu untuk Allah. Fa in lam yakun lahu thawban, kalau seseorang tidak punya dua kain, falyattazir idza shalla, maka hendaknya dia menggunakan sarung saat dia salat. Jadi sarung itu yakni seolah-olah sebagai pengkhususan saat orang itu mau sholat. Jadi di mana seseorang mengkhususkan sarungnya untuk sholat, sehingga ini bentuk penghargaan tersendiri bahwa yakni kalau sholat pakai sarung. Kemudian wala yashtamilu ahadukum fi salatihi ishtimalal yahud, dan hendaknya tidaklah dia pada waktu salat itu yashtamil dengan ishtimalnya Yahud. Jadi ishtimalnya Yahud apa ya? Ishtimalnya Yahud adalah menggunakan pakaian, melebihkannya kepanjangan di bawah mata kaki sampai yakni nempel di lantai. Nah, kemudian berikutnya didapati dari Abu Dawud, dari Sulaiman ibnu Harb dengan sanad yang sahih, juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Yusuf ibnu Ya'qub Al-Qadhi dari Sulaiman ibnu Harb. Nah, hanya saja Sulaiman ibnu Harb di sini
ragu-ragu tentang marfu'nya riwayat beliau. Kemudian berikutnya lagi dari Abi Rabi', dari Hammad ibn Zaid, namun beliau berkata, prasangkaku yang terkuat bahwa ini benar-benar Rasulullah SAW bersabda dengannya. Jadi beliau mengungkapkan itu, bahwa yakni prasangkaku yang terkuat bahwa ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari riwayat yang lain didapati dari Sa'id, yaitu Ibnu Abi Arubah, dari Ayyub, marfu' tanpa keraguan, marfu' kepada Rasulullah SAW tanpa ragu-ragu, di mana riwayat itu semua mengatakan, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum fi thawbin falyashuddahu ala haqwihi wa la tashtamiluhu ishtimalal yahud wa sanaduhu sahih." Jika seseorang di antara kalian sholat menggunakan satu kain, maka hendaknya dia kuatkan, dan janganlah dia istimal seperti istimalnya Yahudi. Jadi janganlah dia itu, istimal itu bisa kita ganti dengan kata isbal. Hendaknya dia jangan isbal seperti isbalnya Yahudi. Nah, ini riwayat ini sahih kata Al-Albani. Diriwayatkan oleh At-Tahawi Ahmad dari Ibnu Jurayj. Nah, dikatakan di sini bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menggunakan pakaian kepada seorang anak, dan beliau masuk ke dalam masjid. Kemudian didapati beliau dalam keadaan menggunakan syal, salat menggunakan syal. Faqala alaysa laka thawban? Maka Abdullah ibn Umar bertanya kepada anak itu, bukankah engkau memiliki dua kain? Qala bala. Kata anak itu, iya, aku punya dua kain. Qala ara'aita law ista'antu bika wara'ad dar akunta labisahuma? Qala na'am. Abdullah ibn Umar bertanya kepada anak ini, kalau aku menyuruh engkau pergi ke belakang kampung sana, apakah engkau akan gunakan dua kain ini? Jadi kalau ingin menghadap ke orang, apakah engkau berhias diri dengan dua kain ini? Kata anak ini, ya, na'am. Ini anak ini namanya Nafi'. Kemudian qala fallahu ahaqqu an tazayyana lahu amin nas.
Abdullah ibnu Umar bertanya, apakah Allah ataukah orang yang lebih berhak untuk berhias untuknya? Qala Nafi', balillah. Kata Nafi', bahkan Allah. Artinya Allah lah yang lebih berhak untuk kita berhias baginya. Nah, maka Abdullah ibnu Umar pun menyebutkan dari Rasulullah SAW dan dari ayahnya juga, dari Umar ibnu Khattab. Maka Nafi' pun berkata, qad istayqantu annahu an ahadihima wa ma urahu illa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah yakin bahwa hadis ini adalah dari dia langsung atau dari ayahnya. Dan aku pandang tidak lain bahwa ini benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, la yashtamilu ahadukum fi salati ishtimala al-yahud. Ishtimal al-yahud. Kemudian di dalam riwayat Ahmad ada tambahan, liyatawashshaha man kana lahu thawban. Dan hendaknya seseorang menggunakan wisyah. Wisyah itu sama maknanya hullah, maknanya juga syal. Nah, salah satu maknanya juga rida, tadi rida. Nah, man kana lahu thawban falyattazi, man kana, liyatawashshaha man kana lahu thawban. Yani kalau orang punya dua kain, hendaknya dia gunakan. Kalau tidak, falyattazir, maka hendaknya dia menggunakan sarung, wal yartadi, dan menggunakan rida. Wa man lam yakun lahu thawban falyattazir thumma yusalli. Barang siapa yang tidak memiliki dua kain, hendaknya dia menggunakan sarung dan kemudian dia salat. Dari sini kita lihat, yakni Rasulullah SAW menekankan betul tentang yakni dianjurkannya kita menggunakan baju dan syal. Kemudian Nafi' semakin meyakinkan dengan mengatakan, walau qultu laka innahu asnada dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la rajautu alla akuna kadzabtu. Kalau aku katakan kepadamu bahwa sanadnya itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka aku sangat berharap bahwa diriku ini tidak berdusta. Kenapa? Karena beliau sangat yakin bahwa yakni ini periwayatnya itu sampai ke atas adalah Abdullah ibnu Umar dan ayahnya Umar ibnu Khattab. yakni Abdullah ibnu Umar yakni meriwayatkannya seolah-olah mendengar sendiri, dan ayahnya pun meriwayatkan juga. Nah, ini meyakinkan sekali bahwa
riwayat ini benar-benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengambil kesimpulan wabil jumlati, secara keseluruhan, fal haditsu sahihun marfu'an wa mauqufan wala munafata bainahuma. Hadis ini sahih, baik dinilai mauquf ataupun marfu', karena tidak saling bertentangan. Yani antara yang marfu' dengan yang mauquf tidak saling berbeda satu dengan yang lain. والتردد الذي وقع في بعض الروايات قد زال بقول بعضهم. Adanya keraguan pada sebahagian riwayat itu terbantahkan atau tertutupi dengan adanya ungkapan-ungkapan sebahagian mereka yang mengatakan wa aktsaru dhanni annahu rafa'ah. Prasangkaku yang lebih kuat bahwa ini yakni marfu' sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian sebahagiannya lain dengan yakin meriwayatkannya dan memarfu'kannya. Jadi dari sini kita masuk sudah ke dalam satu pilahan dari pembahasan tentang pakaian Rasulullah SAW saat sholat, di mana Rasulullah SAW sehari-hari sholatnya menggunakan pakaian yang seadanya. Tapi kalau hari Jumat beliau menggunakan pakaian yang khusus. Hari Jumat. Nah, kemudian masuklah pembahasan itu, pakaian khusus itu seperti apa? Pakaian khusus itu adalah dua kain. Dua kain. yakni baju dan syal. Kalau tidak punya, maka pakaian khusus itu berupa sarung dan baju. Sarung dan baju. Jadi mengkhususkan sarung sebagai ganti. Jadi dari sini kita bisa menangkap sebuah pesan bahwa yakni pada dasarnya salat itu yang paling penting adalah seseorang itu dalam keadaan taharah, dalam keadaan bersih, siap untuk salat. Sehari-hari jangan mempersulit diri sendiri, harus pakai pakaian bagus sehari-hari. Itu namanya mempersulit diri sendiri. Nah, kecuali kalau kita berada pada lebaran pekanan atau lebaran tahunan. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjutkan ke pilahan berikutnya, ada pertanyaan? Syal itu bahasa Indonesia lah. Ulos. Ulos. Ya, dari tadi kita membahas nyari kata-kata. Ya, ini ternyata ini Pak, seperti ini yang hullah Yamaniyah itu, ulosnya orang Yaman.
seperti ini, bergaris-garis merah. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya sebenarnya enggak sholat Jumatnya saja. Ya di saat dikatakan sholat Jumat ya cuma sholat Jumat. Nanti akan memberatkan lagi kalau dibilang 5 waktu kita menggunakan pakaian yang bagus, balik lagi ke memberatkan orang. Kembali kepada kesederhanaan bahwa yakni yang paling penting itu pakaian bersih. Pakaian itu bersih, pakaian itu tidak ada najisnya, rapi. Nah, namun khusus untuk Id, Lebaran itu ada Lebaran apa tadi? Ada Lebaran pekanan, yaitu hari Jumat, atau Lebaran tahunan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu di hari-hari itu, yakni kita gunakan pakaian yang khusus, spesial. Ya, silakan. Muharram, ya memang kita tidak menamakannya, syariat Islam tidak menamakannya sebagai Lebaran. Tapi ada satu hari di mana di Lebaran di Muharram itu yang kita dianjurkan untuk berpuasa, yaitu Asyura. Bahkan Rasulullah menambahkannya dengan Tasu'a. Apakah kita juga berpakaian yang bagus? Nah, yang jadi masalah kita lagi berbicara tentang sholat. Kita lagi bicara soal sholat, di mana apa anjuran pakaian untuk sholat. Nah, sementara di saat kita bicara tentang bulan Muharram, bulan Muharram itu justru sebaliknya, bukan waktu di mana kita itu yakni bersenang-senang. Bukan waktu untuk kita bersenang-senang, malah itu waktunya orang ibadah. Kayak tadi disebutkan tanggal 9 dan tanggal 10. Dalam waktu yang sama, bahwa bulan Muharram itu juga bulan yang diharamkan padanya berperang. Tidak boleh di hari itu kita berperang. Dilarang. Kalau tidak diserang, maka tidak boleh kita menyerang. Karena bulan Muharram itu bulan yang diharamkan kita melakukan perang. Ya. Ya kalau yang sehari-hari yang 5 waktu itu ya memang aslinya kesederhanaan itu. Tapi kalau ibu-ibu ternyata ingin sholat Jumat, kan para perempuan sahabat itu mereka itu sebagian mereka berangkat sholat Jumat di masjid, dan sampai-sampai sebahagian dari perempuan itu hafal yakni surat Al-Jumu'ah disebabkan karena mereka juga ikut hadir di hari Jumat, di sholat Jumat. Nah, jadi
sebetulnya boleh perempuan itu, apalagi kalau ibu-ibu ada di Mekah ya, ada di Mekah, ada di Madinah, kesempatan kita hari Jumat, masjidnya juga besar, maka kita menggunakan kesempatan untuk sholat Jumat. Nah, di saat itu kita gunakan pakaian yang bagus. Nah, semestinya kalau perempuan itu punya musola, kamarnya pakai AC, kenapa musolanya nggak pakai AC? Ya Bu? Ya, supaya bisa pakai pakaian yang bagus di waktu-waktu tertentu. Kalau kita berhias kepada Allah kan lebih layak ya Bu. Tapi ya jangan maksa-maksa diri juga. Silakan. Ya. Pada dasarnya kan ummahat atau akhwat itu kan dilarang memakai wewangian ya Ustaz. Ya. Bagaimana jika ia ingin sholat berjamaah di masjid Ustaz? Apakah tetap dilarang memakai wewangian? Sebetulnya kalau dia bisa menjamin keamanan dirinya dari lelaki, artinya dia selalu bersama perempuan, itu tidak ada larangan. Yang ada larangan itu yakni seseorang menggunakan minyak wangi di hadapan laki-laki, itu yang tidak boleh. Artinya yakni menggunakan wangian tercium oleh lelaki, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia itu menggunakan minyak wangi tidak tercium oleh laki-laki, kembali kepada yakni aslinya, boleh. Ya. Ya. Kemudian berikutnya, wataratan fi jubbatin syamiyatin dayyiqatil kummain. Kadang-kadang Rasulullah SAW menggunakan jubbah syamiyah, jubbah yang menjadi ciri khasnya orang Syam. Dayyiqatul kummain, di mana kum tuh ini kum. Ujungnya tangan ini manset. Cuman kalau manset itu biasanya ada kancingnya Bu ya. Tapi kalau ini pokoknya ujungnya kain tangan itu bahasa Arabnya kum, karena ada dua kumain, dua kum. Nah, di mana kalau kumnya orang Sudan, lebar banget sampai bisa segini, lebar banget. Tapi kalau kumnya orang Syam itu kecil, itu kumnya orang Syam. Hatta innahu lamma arada al-wudu'a dhahaba yukhriju yadahu min kummiha liyatawadda'a. Sehingga pada saat beliau ingin wudu, beliau berusaha untuk mengeluarkan tangannya dari kum beliau, dari kum ini, ingin mengeluarkan tangan beliau saat beliau akan wudu. Fadhaqat alaih, mengalami kesulitan untuk bisa keluar, kesulitan untuk bisa keluar dari kecilnya jubbah syamiyah tadi. Fa akhraja yadahu min asfaliha, maka beliau mengeluarkan dari
bawah bajunya, keluar dari sini keluar untuk berwudu dari bawahnya jubbah. Umumnya jubbah itu yakni terbuka, jadi pakaian yang terbuka depannya, itu jubbah itu. Yani kalau thawb itu umumnya kurung, ya, baju kurung, baju kurung. Yani atasnya itu berlubang, slub dimasukkan. Itu biasanya disebut dengan thawb. Nah, tapi kalau jubbah itu depannya terbuka. Nah, biasanya digunakan untuk bagian luar. Untuk bagian luar. Jadi setelah seseorang menggunakan pakaian yang lain, baru luarnya pakai jubbah. Nah, wa kana tahtal jubbati qamisun au izar, dan di bawahnya jubbah itu ada yakni pakaian yang lain dan sarung. Ada pakaian yang lain dan sarung. Nah, wa kana ahyanan yusalli fi burdin lahu hadrami mutawashshihatan laisa alaihi ghairuhu. Dan kadang-kadang Rasulullah SAW salat menggunakan yakni burdah. Burdah itu nama lain dari syal tadi. Syal ini sangat banyak namanya. Ada hullah, kemudian ada rida, kemudian ini namanya burdah, yang didatangkan dari Hadramaut. Beliau gunakan di atas pundak beliau. Wa fi thawbin wahidin mukhalifan baina tarafaihi yaj'aluhuma ala mankibaihi, di mana yakni burdahnya adalah satu kain yang dua ujungnya ada di depan. Kedua-duanya ada di atas dua pundak beliau seperti ini. Nah, jadi ini semakin menjelaskan pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ingin masuk kepada keterangan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 49. Wa amma hadhil akmamul wasi'atu tiwalul lati hiya kal akhraji falam yalbasha huwa wala ahadun min ashabihi albattah wa hiya mukhalifatun li sunnatihi wa fi jawaziha nadhar fa innaha min jinsil khuyala. Adapun pakaian yang kumnya lebar-lebar, panjang, yang mirip dengan pakaian akhraj, itu tidak pernah Rasulullah SAW menggunakannya.
dan tidak pula para sahabat beliau menggunakannya albattah, artinya sama sekali. Karena ini bertentangan dengan kebiasaan Rasulullah SAW. Nah, karena ini pakaian yang berlebih-lebihan. Nah, di mana antum bayangkan kalau seseorang pakai sekedar untuk tangannya saja segini, iya, berarti membuang-buang kain atau tidak? Apa manfaatnya untuk sekedar kum saja sampai segini? Iya, untuk mansetnya itu ujung baju tangannya itu, tangan bajunya itu, ini segini, lebarnya ini, segini. Lah untuk apa? Apa manfaatnya? Nah, kalau tidak ada manfaatnya, nanti akan masuk ke dalam bab khuyala. Khuyala itu adalah baju kebanggaan, baju yakni kesombongan. Yani contoh baju kesombongan itu adalah baju seseorang menggunakannya sampai lengser di bawah, ya, sampai ngelampre, nyapu lantai. Nah, itu khuyala, itu pakaian yang apa namanya berlebih-lebihan. Nah, kemudian diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, waqad sara ashharun nasi bimukhalafati hadhihi sunnati fi zamanina fi zamanina hadzal ulama fayura ahaduhum wa qad ja'ala liqamisihi kummain yasluhu kullu wahidin minhuma ay yakuna jubbatan aw qamisan li saghirin min auladihi aw yatim wa laysa fi dhalika shay'un min al fawaid ad dunyawiyyah illa al abath wa tathqil al ma'unah ala an nafs wa man'il intifa'i bil yadi fi kathirin minal manafi'i wa ta'riduhu li sur'ati tamazzuq wa tashwihil hay'ah walad diniyah illa mukhalafata sunnati wal isbali wal khuyala. Sekarang ini, pada zaman ini, didapati orang-orang terkenal justru pakaian mereka itu bertentangan dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan bertentangan dengan yakni pakaiannya para ulama, sehingga seseorang di antara mereka itu nampak menggunakan pakaian dimulai dengan dua kumnya, dua lengan dua ujung tangan bajunya itu, setiap satu dari keduanya bisa dibikin jubah untuk anak kecil, bisa digunakan untuk jadi jubahnya anak yatim. Padahal tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Kamu punya baju kumnya saja sebegini, terus apa manfaatnya? Apa manfaatnya coba?
Ini seseorang membuat baju kemudian kumnya seperti itu untuk tujuan apa coba? Sebutkan apa manfaatnya kira-kira. Nah, kemudian dari sini justru memberatkan biaya pembuatannya, ya atau tidak? Biaya membuatnya kan lebih sulit. Udah pakaian kainnya lebih banyak, kemudian yang dibayar tukang jahitnya juga lebih banyak. Nah, manfaatnya tidak ada, tidak didapati manfaat. Bahkan akan lebih mudah robek, ya kan? Yani bajunya yani kedombrongan, iya, bisa nyangkut ya, ya, sehingga bukan hanya bertentangan dengan sunnah, namun sudah mengandung unsur yakni berlebih-lebihan, khuyala, yakni kebanggaan dan kesombongan. Insya Allah semakin terang ya, semakin jelas bahwa yang kayak begini ini malah tidak dianjurkan di dalam ajaran Islam. Bersikap berlebih-lebihan dalam hal pakaian itu tentunya sesuatu yang tidak dianjurkan di dalam Islam. Nah, kemudian di sini disebutkan sebuah riwayat, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaqdiya hajatahu, falamma raja'a talaqaituhu bil idawah فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح ala khuffaihi thumma shalla bina. Suatu saat Rasulullah SAW keluar untuk memenuhi hajatnya. Selesai, balik lagi beliau. Nah, aku sudah menyiapkan untuk menyirami beliau. Yani beliau saat berwudu itu disiram oleh orang, dibantu, dikucuri air. Maka aku pun mulai mengucurkan air. Beliau cuci tangan, beliau cuci muka, kemudian beliau mencuci kedua lengan beliau. Maka pada saat akan mengeluarkan tangan beliau dari jubah, ternyata beliau kesulitan karena ujung bajunya itu, ujung tangan bajunya itu kecil, sehingga di saat ditarik-tarik ke sini sulit. Maka pilihannya adalah beliau mencuci dari bawah jubahnya, keluar dari bawah jubahnya. Nah, kemudian beliau pun sampai kepada mencuci kepala beliau, dan mengusap khuffaihi, alas sepatu beliau, alas sepatu. Jadi kita pernah membahas juga di forum kita ini adalah
orang kalau mau menggunakan sepatu Lars, maka dia sebelumnya menggunakan yakni khuf. Khuf itu adalah yakni sejenis sepatu tapi pakai resleting. Pakai resleting. Kalau zaman dulu pakai yakni tali cukup panjang sampai ke atas. Nah, umumnya ini repot untuk dilepas dipasang. Dilepas dipasang. Bahasa Indonesianya apa itu, Pak? Itu yakni alas sepatu itu, Pak. Sebelum pakai sepatu Lars, seseorang itu pakai khuf dulu, khuf yang terbuat dari kulit, umumnya di sleting. Jadi maaf ya, saya angkat kaki. Jadi khuf itu adalah pakaian seperti kaos kaki terbuat dari kulit, dia sampai ke sini. Nah, itu ada slatingnya di sini, thread, ada slatingnya. Kalau zaman dulu, zaman belum ada slating, ada tali memanjang dari bawah ke atas. Itu namanya khuf. Itu orang itu punya hak 3 hari untuk tidak berwudu. Ya, pokoknya kalau seseorang menggunakan itu dalam keadaan telah berwudu, jadi setelah berwudu, dia pakai khuf, maka dia punya hak untuk 3 hari menggunakan khuf itu, tidak melepaskannya. Jadi tidak perlu dia wudukan lagi yakni tubuhnya itu, kakinya itu. Itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Khuf itu nggak ada. Jadi pakai sepatu Lars pun pakai kaos kaki ya. Kalau Lars zaman dulu itu, Pak, kasar, sehingga kaos kakinya tebal. Ya. Di zaman dulu sepatu tentara itu keras. Ya, itu bisa merusak kulit tuh kalau kita tidak dialasi dulu dengan khuf. Seperti itu. Tapi paham ya maksudnya khuf itu? Iya, kalau hadas ya diusap. Mengusapnya juga saya pernah terangkan sebetulnya. Cara mengusapnya itu seperti ini. Ini tangan kita dalam keadaan basah. Tangan kita dalam keadaan basah. Gini. Jadi depan, belakang. Berlaku kaos kaki, cuman waktunya pendek. Kaos kaki waktunya 1 hari 1 malam. Tapi kalau ini khuf ini 3 hari 3 malam. Ya. Ada pertanyaan? Saya pikir nanti kita akan perdalam pembahasannya, karena ini banyak riwayat-riwayat yang harus kita bahas. Ya, silakan. Ya, kalau kaos kaki kan mudah, Bu, mudah dilepas dipasangnya. Jadi hanya sekedar saat ibu dalam perjalanan saja. Nanti kalau ibu sudah nyampe, ya lepas dong kaos kakinya, ya kan? Biasanya kan orang kalau lagi perjalanan pakai kaos kaki, tapi begitu sampai di tempat tujuan biasanya dia melepas. Tapi kalau khuf itu umumnya tetap dipakai karena repot, Pak. Repot pakai khuf itu, lepas pasangnya itu talinya banyak dari bawah sampai ke atas talinya itu.
Kalau zaman sekarang kan pakai sleting, sled. Kalau kita memperhatikan di Eropa dan Amerika, itu khuf itu biasanya ada jarinya, Bu. Membentuk jari. Si ujung ujung kaos kakinya itu terbuat dari kulit dan membentuk jari. Jadi begini, membentuk seperti itu. Ini tidak seperti sepatu yang kaku begini, enggak. Tapi dia lemes, luwes, mengikuti bentuk jari, masuk ke dalam jari. Iya. Itu khuf. Sedangkan kaos kaki bahasa Arabnya jawrab. Sering juga disebut dengan syarrab. Jawrab atau syarrab. Ya. Memang kita ini belum punya kebiasaan ya pakai syal ya. Padahal itu disunnahkan itu. Mestinya kita hidupkan itu. Nah, itu sebutannya ya, itu juga biasanya suka dijadikan syal juga itu. Itu bahasa Arabnya shimar dan ghutrah. Shimar. Itu panjang, cukup panjang, Bu. Bisa panjangnya kalau kita taruh di sini nih, taruh sini, itu panjangnya bisa ini sepanjang tangan begini. Ini ujungnya ini bisa sampai sini. Panjang. Shimar atau ghutrah. Biasanya bedanya itu jenis kainnya. Kalau kainnya putih tipis, itu disebut dengan ghutrah. Tapi kalau bordir tebal itu disebut shimar. Yang Palestinaan itu atau yang merah-merah itu biasanya disebutnya shimar. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Shimar pakai ghain. Shimar pakai ghain, shimar. Pakai GH, Bu, GH, shimar. Ya. Ya, sebetulnya gini, di dalam pesawat, khusus dalam pesawat itu memang peraturan terkait dengan pesawat itu mereka sangat berhati-hati terhadap air, sehingga mereka itu sangat membatasi pembuangan air. Sampai pun kita meletakkan air di dalam kabin itu sesuatu yang dilarang, tidak boleh meletakkan botol air di dalam kabin. Nah, karena memang mereka mewaspadai kemungkinan meledak. Nah, akibatnya apa?
akibatnya kalau kita nyari air di kamar mandi memang tidak mudah. Betul-betul keluarnya pun tidak banyak. Nah, terus bagaimana cara kita untuk menggunakan air dalam rangka berwudu? Maka saya ingin ajari antum berwudu yang tidak membuang-buang air. Berwudu, wudunya Rasulullah SAW itu cukup 1 gelas ini. Wudunya Rasulullah SAW itu cukup 1 gelas air ini, cukup. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita ini membasuh tangan, melempar air ke tangan kita, tidak banyak-banyak, terus diratakan ke tangan, diratakan. Jangan ada yang dibuang, jangan ada yang dibuang. Letakkan di benak kita. Saya tanya kepada antum sekarang, orang tayamum itu ada yang dibuang apa enggak? Lah kenapa kalau kita wudu harus membuang-buang air? Coba taruh di benak. Kenapa kita pilihannya kepada tayamum? Kenapa? Kenapa antum milih tayamum? Karena tidak ada air. Bukan saat berada di pesawat, kenapa kok pikirannya mikir milih tayamum? Kan ada air di kamar mandi, tapi jumlahnya tidak banyak. Maka berfikirlah berwudu menggunakan air yang sedikit. Nah, itu yang taruh di benak kita seperti itu. Maka mulailah berwudu itu tidak harus membuang-buang air. Jadi ambil air itu sedikit, selesaikan ini. Kemudian ambil lagi air sedikit, usap muka. Jangan membayangkan kita membuang-buang air, tidak ada. Yang dibayangkan kalau diri antum lagi bertayamum. Gunakan sedikit air ke muka sampai rata. Kemudian tangan kita usap juga dengan air sampai rata. Tidak perlu ada yang dibuang. Tidak perlu ada air yang dibuang. Sampai rata. Kumur pun tidak perlu banyak-banyak. Kumur itu cuma satu tangan begini, satu tangkop tangan, bukan 2 tangkop, Pak. Satu aja segini. Kayak kalau kita berkumur menggunakan obat kumur, Pak. Bapak gimana, Pak? Sedikit kan? Cuma setutupnya botol itu ya. Nggak ada yang dibuang-buang kan? Ya itu sudah. Itu bisa kok. Nah, begitu pula hidung, ya sedikit juga. Kaki pun diusap dengan air. Nah, tolong bayangkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu hidup di padang pasir. Bapak akan lebih keheranan lagi kalau bapak dan ibu itu memperhatikan mazhab Hanafi. Hanafi, saya salah sebut. Mazhab Maliki di Afrika. Di mana saya sempat beberapa hari di Sudan. Saya melihat orang Sudan itu berwudu sederhana sekali, Pak. Tidak membuang-buang air, dan itu mazhab Maliki. Nah, kita di Indonesia di mana-mana ada sungai, ada sumur, ada diboros air. Kalau mandi pun kalau belum bersuara plung plung, air itu seru banget bunyinya. Wah, belum puas. Iya atau tidak? Ya kan? Karena kita biasa membuang-buang air. Ya.
Jadi ya, jadi walaupun di pesawat kita bisa tetap bertayamum menggunakan air. Ya sebetulnya nyari debunya pun tidak ada. Coba ajari saya gimana caranya nyari debu di pesawat. Di mana, Bu? Di pesawat ada debu nggak? Hah? Di kursi di mana? Oh bersihnya luar biasa Pak, bersih banget. Hah? Iya. Jadi kembali ke air. Berwuduklah dengan sederhana menggunakan air. Dan kalau kita itu pakai sepatu aja yang diusap Pak. Makanya waktu menggunakan sepatu itu hendaknya dalam keadaan berwudu. Jadi setelah berwudu baru pakai kaos kaki, baru pakai sepatu, kan gitu. Ya. Ya enggak, Bu? Iya. Iya. Ya tapi nggak perlu ada yang dibuang Bu, nggak perlu ada yang dibuang. Nah, saya contohkan pakai ini ya, saya contohkan pakai ini. Ini saya contohkan. Ini perlu dibuang atau tidak? Caranya gini Bu, ini kan tidak ada yang saya buang kan? Ya Bu, ini basah apa enggak? Ini karena diusap. Ya ini ngalir. Nih, ngalir. Ibu biasa berpikir kalau ngalir itu banjir. Tumpah. Ngalir tuh gini, ini ngalir tuh. Ini ngalir. Ya atau tidak? Ini paradigma kita nih yang harus ya mindsetnya yang harus diperbaiki. Daripada tayamum lebih bagus ini kan? Bagus mana sama tayamum? Sekarang mau tayamum, saya tanya lagi kepada ibu, debunya mana Bu? Nah, ibu lagi boleh milih nih, pakai air tapi jumlahnya sedikit, tayamum tapi tidak ada debunya. Nah, jadi mana yang mau dipilih Bu? Ada kursi. Yang bersih Bu, pesawat Bu, standar kebersihannya luar biasa. Apalagi pesawat itu pesawat internasional, ya kan? Memenuhi syarat kebersihan atau tidak Bu? Kalau pesawatnya masih berdebu-debu ya disuruh pulang lagi Bu. Ya, gitu ya. Jadi milih mana nih Bu? Saya masih lagi nanya pertanyaan serius banget Bu. Milih berwudu dengan air sedikit atau tayamum tanpa debu, milih mana Bu? Milih air sedikit lah Bu. Makanya kita kan sholat itu bisa nahan wudu nggak Ibu? Bisa nahan wudu nggak? Dan itu agak sulit, memang pilihan yang lebih sulit. Kita tahan wudu. Kita tahan wudu untuk bisa sholat dengan wudu kita sebelum naik ke atas pesawat.
Kan itu kan lebih sulit lagi, pilihan yang lebih sulit. Iya atau tidak, Bu? Ah? Iya. Oke, cukup ya, Pak? Baiklah, kita tutup. Kita cukupkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, hanya dengan satu video pendek, ada orang yang tersentuh hatinya, kembali ingat Allah, atau bahkan berhijrah. Sahabat Al-Hujjah, mari dukung kami untuk terus berkarya dalam dakwah. Biaya editing, alat rekam dan operasional butuh dukungan kalian. Semoga Allah lipat gandakan pahala kita semua. Amin.